Salam saudara-saudaraku dalam Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan diteguhkan dan bersama-sama kita akan mengalami pertumbuhan iman melalui perenungan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10-11 dengan tema pertobatan yang sejati. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini begitu luar biasa dan begitu hebat. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang kesaksian kerasulannya ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu itu dalam perjalanan ke Damsyik, dia diliputi oleh cahaya yang bersinar dan mulia. Dan Tuhan berbicara kepada dia melalui cahaya itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu firman Tuhan berkata demikian, akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melakukan dosa, kita adalah seorang yang melakukan aniaya terhadap Tuhan. Bagaimana dengan konteks kita sekarang ini? Bahkan orang-orang percaya dan hamba Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang sejati? Menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah ketika kita dalam kehidupan ini, ketika kita mengatakan, aku sudah percaya Tuhan, aku sudah bertobat, tetapi setiap harinya kita mengalami jatuh bangun. Ketika kita mengalami perubahan, kita jatuh di dalam titik yang nol. Bangkit lagi, kita kembali jatuh ke titik yang nol lagi. Apakah ini dikatakan pertobatan yang sejati? Tidak. Sesungguhnya harus menyelidiki apakah benar kita sudah mengalami pertobatan yang sejati. Pada hari ini kita akan merenungkan dan bersama-sama ada 2 poin tentang ciri pertobatan yang sejati. Yang pertama ialah meratapi dosa. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dalam meratapi dosa ini, Rasul Paulus ketika dia mengalami buta selama 3 hari, dia tidak makan dan dia tidak minum. Dan selama itu dia dituntun untuk dibawa kepada Ananias untuk dipulihkan keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, begitu juga Daud ketika dia berdosa. Dikatakan bahwa Mazmur 51:19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Dan Tuhan tidak akan memandang hina hal itu. Jadi dalam hal meratapi dosa, bagaimana kesungguhan kita, bukan hanya sebatas pengakuan di mulut saja kita mengakui, Tuhan aku telah berdosa. Tetapi sesungguhnya adalah dari hati kita yang paling dalam. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita untuk kita mengalami pertobatan. Tetapi harus ada respon dari diri kita untuk kita sungguh-sungguh meratapi dan menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Sebab ingat sekali lagi Bapak Ibu, kehidupan bukan hanya sebatas tentang kematian saja. Kematian merupakan awal dari kehidupan. Seperti Alkitab, kematian hanya seperti sampul yang akan kita buka kembali. Artinya akan ada kehidupan yang sebenarnya yang begitu luar biasa setelah kematian. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup. Maka hal yang harus dilakukan adalah betul-betul dalam pertobatan yang sejati ialah meratapi dosa. Sungguh-sungguh meminta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan kita akan hidup dalam pertobatan yang sejati. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah pembuktian melalui tindakan nyata. Ada yang ke-11b mengatakan, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Artinya Bapak Ibu, seseorang yang mengalami pertobatan sejati, yang mengalami pengampunan daripada Tuhan, ketika dia memiliki iman yang bertumbuh meningkat, naik 10%, naik lagi 10%, dan ketika jatuh, ia akan jatuh 5% saja. Akan bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tidak kembali ke titik yang sama, 0. Jadi, ketika kita, manusia memang tidak terlepas dari yang namanya melakukan kesalahan, tetapi tidak menjadi alasan bahwa kita harus tetap jatuh setiap saat dan tetap berputar-putar dosa yang sama. Maka melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama hari ini menjelaskan bagaimana adanya komitmen. Itulah pembuktian melalui tindakan nyata. Artinya tegas terhadap dosa dan tidak mau lagi kembali kepada dosa. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita belajar bersama-sama dan bertumbuh di dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.